Yo, welcome back kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1105 yang lalu berakhir dengan menegangkan. Di akhir chapter, Bonnie, Kuma, Franky, dan Atlas siap untuk dibombardir laser oleh para pasifista yang ada di bawahnya. Hal ini pun menimbulkan ironi, di mana Kuma asli berusaha melindungi Bonnie, sementara Kuma KW akan menghabisi Bonnie. Lalu ironinya juga masih berlanjut, yaitu Kuma KW bisa dibuat karena Kuma asli ingin menyelamatkan nyawa Bonnie, dan kini Kuma KW ingin menghabisi nyawa Bonnie. Iya, benar-benar sungguh ironi. Nah, untuk chapter 1106 akan segera rilis minggu ini, dan kira-kira hal apa saja yang akan muncul di chapter tersebut? Mari coba kita bahas dalam video ini. Pertama, mari kita lihat apa yang akan terjadi setelah panel terakhir di chapter lalu. Apakah rombongan Franky itu akan terkena laser pasifista? Sepertinya sih tidak. Akan ada seseorang yang menolong mereka. Siapakah orang itu? Apakah orang yang akan baru datang ke Egghead? Mimin rasa juga tidak. Orang itu sudah ada di Egghead, dan dia adalah Kuma yang asli. Ya, jika kita perhatikan ketika jatuh, Kuma seperti menangkap, memeluk, dan melindungi Bonnie. Hal itu bisa menunjukkan jika kesadaran Kuma sudah kembali. Karena jika kesadaran Kuma belum kembali, mungkin dia masih tidak bergerak, dan dia juga tidak bisa mendekap Bonnie seperti itu. Lalu, apakah Kuma asli akan menggunakan tubuhnya untuk menerima banyak laser dari pasifista? Mimin rasa sih tidak ya. Satu laser pasifista saja punya dampak yang besar jika terkena telak. Bahkan Gorosei Saturn bisa jadi donat ketika Franky menembakkan laser ke arahnya. Nah, karena hal itu ada satu kemungkinan yang bisa membuat mereka selamat, yaitu Kuma bisa membatalkan tembakan laser dari para pasifista. Ya, Mimin pernah berpendapat jika Kuma akan bisa mengambil alih sistem kontrol dari pasifista, dan sepertinya di chapter depan hal itu mungkin akan terjadi. Jika Kuma mengambil alih kontrol pasifista, maka tembakan laser itu bisa dibatalkan. Lalu apa dasarnya Kuma bisa mengambil alih kontrol pasifista itu? Ya, menurut Mimin alasannya adalah mengenai kemampuan khusus dari ras Buccaneer yang sempat disinggung oleh Vegapunk ketika melihat Kuma datang untuk menolong Bonnie. Nah, besar kemungkinan kemampuan khusus itu juga berkaitan dengan satu kata penting dalam cerita ini, yaitu kebebasan. Di mana ras Buccaneer mungkin punya kemampuan untuk bebas dari segala hal yang mengontrol mereka. Dan mungkin kemampuan itu bisa bangkit ketika penggunanya berada di tepi kematian. Ya, konsepnya bisa dikatakan miriplah dengan skema Awakening Nika yang diceritakan di Wano, di mana kemampuan Awakening itu bisa bangkit ketika Luffy berada di tepi kematian. Lalu bagaimana konsepnya kemampuan kebebasan dari ras Buccaneer itu bisa membuat Kuma mengontrol pasifista? Ya, tentu kita paham ya alasan Vegapunk menggunakan tubuh Kuma sebagai prototipe pasifista, yaitu adalah karena ras Buccaneer seperti Kuma punya kekuatan yang besar. Nah, karena hal itu ada kemungkinan jika kemampuan khusus ras Buccaneer yang ada dalam diri Kuma bisa beresonansi atau bisa tersambung dengan para pasifista yang dibuat berdasarkan tubuhnya. Dan rasanya cukup masuk akal sih jika dengan kemampuan kebebasan dari ras Buccaneer itu, sistem kontrol yang dibuat untuk para pasifista akan jadi rusak, sehingga Kuma yang asli sebagai dasar pembuatan pasifista mungkin bisa mengontrol pasukan tiruannya itu. Oke, lanjut pada hal kedua yang mungkin akan terjadi di chapter mendatang, yaitu Luffy akan bertemu dengan robot kuno. Nah, posisi Luffy di chapter 1105 lalu adalah di sekitar mesin pembuat makanan. Jika kita ingat-ingat, kejadian awal masuk ke Egghead alurnya seperti ini. Luffy, Bonnie, Chopper, dan Jinbe makan lalu berganti pakaian. Setelah itu muncul robot polisi Kuma. Mereka pun melarikan diri dan kemudian menuju ke tempat pembuangan. Nah, di tempat pembuangan inilah Luffy, Bonnie, dan yang lainnya bertemu dengan robot kuno.
Dengan timeline yang cepat dan berurutan seperti itu, patut diduga jika lokasi robot kuno yang ada di tempat pembuangan itu cukup dekat dengan lokasi mesin penghasil makanan. Nah, di chapter 1092, robot kuno sudah terlihat mulai aktif, matanya memancarkan cahaya. Lalu bagaimana jika robot yang berasal dari kerajaan kuno itu punya kemampuan yang mirip seperti Zunisa, yang merupakan makhluk dari kerajaan kuno juga? Yaitu kemampuannya adalah bisa mengeluarkan suara tertentu yang hanya bisa didengar oleh orang-orang tertentu saja. Ya, dalam kasus suara-suara khusus yang dikeluarkan oleh Zunisa, Luffy menjadi orang yang bisa mendengarnya. Jadi bagaimana jika robot kuno yang sudah bangkit itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang sama seperti Zunisa? Ya, tentu Luffy yang berada tidak jauh dari lokasi robot itu akan bisa mendengarnya, dan hampir dipastikan Luffy akan mengikuti asal suara itu. Nah, di sini mulai menarik ya, jika robot kuno itu meminta Luffy untuk mengendarainya, lalu dia akan bergabung ke dalam pertempuran. Wah, pasti bakal epic banget sih itu ya. Lalu Mimin juga sudah singgung pada video review yang lalu jika robot kuno itu bisa saja menggantikan peran dari robot Vega Force yang sudah dihancurkan oleh Kizaru. Dengan begitu tentu si robot kuno akan sangat berguna untuk proses melarikan diri dari Pulau Egghead. Oke, lanjut di chapter depan, Mimin rasa akan ada pihak lain yang dimunculkan, yaitu bajak laut Kurohige yang di chapter 1079 terlihat mendekati Pulau Egghead. Keberadaan mereka yang mungkin sedang bersembunyi di salah satu sudut pulau tentu akan terusik dengan dimulainya serangan bombardir Super Buster Call dari 100 kapal tempur angkatan laut yang sudah mengepung Pulau Egghead. Di sini kita bisa saja akan melihat siapa orang-orang yang ada di kapal Kurohige itu dan apa tujuan mereka sebenarnya datang ke Pulau Egghead. Ya, itu adalah 3 hal yang bisa Mimin bahas pada video kali ini ya. Dan sebagai bonus, Mimin ada skenario menarik yang bisa saja terjadi untuk menyelamatkan Franky, Atlas, Kuma, dan Bonnie. Skenario itu berkaitan dengan Brook dan Lilith yang di chapter lalu sedang mengendarai Sanigo di lintasan yang sudah berubah menjadi es. Ya, di chapter 1105 lalu keduanya kehilangan kontrol untuk mengendalikan Sanigo dan Sanigo terus melaju tanpa terkendali. Jadi bagaimana jika kapal Sanigo terus melaju hingga keluar Labo Pass saat Frontier Dome dinonaktifkan? Dengan begitu ada kemungkinan jika Franky dan yang lainnya yang sedang jatuh akan diselamatkan oleh kapal Sanigo yang sedang meluncur dari atas. Ya, memang butuh timing yang sangat tepat banget sih, tapi rasanya hal itu cukup masuk akal untuk terjadi. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika nakama sekalian punya pendapat atau skema lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih.